10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan ini kembali kita melakukan proses kuliah terkait dengan mata kuliah kita, manajemen koperasi dan UMKM. Salam salawat senantiasa kita haturkan ke Nabi Muhammad SAW, dan dengan senantiasa kita mengucapkan salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala wasallam. Oke. Kuliah pertama yang saya lakukan melalui video ini terkait dengan mata kuliah manajemen koperasi dan UMKM. Yang kita ketahui secara bersama bahwa mata kuliah kita ini judul lengkapnya adalah manajemen koperasi dan UMKM. Berarti ada dua bagian besar, yaitu ada koperasi, kemudian ada UMKM, kemudian digabungkan jadi satu mata kuliah. Oleh karena itu pada kesempatan ini kita pertama menguraikan dulu tentang manajemen koperasi. Oke. Sebelum kita masuk secara mendalam membahas apa yang nanti menjadi materi kita pada kesempatan ini, saya memberikan dulu garis bawah, underline dulu bahwa kita di sini mempelajari tentang koperasi dari sisi manajemennya, manajemen koperasi. Artinya kita lebih fokus mengkaji tentang operasional, kegiatan-kegiatan operasional bisnis dan perekonomian di dalam koperasi itu dari sisi manajemen dan organisasinya. Beda kalau kita belajar tentang misalnya pendidikan koperasi. Nah, pendidikan koperasi konten pembahasannya dia berbeda dengan manajemen koperasi. Kita mengkaji terkait manajemen koperasi, yang mana pada kesempatan ini saya akan menjelaskan manajemen koperasi ini ada pada 3 bagian besar, yaitu yang pertama terkait dengan konsep manajemen koperasi. Saya perkenalkan dulu 3 bagian ini. Yang pertama adalah konsep manajemen koperasi, kemudian yang kedua kita maju ke berikut untuk melihat yang keduanya, yaitu perangkat manajemen koperasi. Nah, ini mungkin pada video lain, tapi saya pada awal ini saya memberikan penjelasan dulu, menyampaikan secara sekilas dulu bahwa mata kuliah kita ini ruang lingkup besarnya itu ada pada itu. Ini yang kedua, perangkat manajemen. Kemudian yang ketiga, yaitu kita maju terus ke bawah, yaitu fungsi dan proses manajemen di dalam koperasi. Nah, itu jadi lebih eksplisit lagi kajiannya pada bagian ketiga ini, yaitu bagaimana menerapkan fungsi-fungsi manajerial atau manajemen ke dalam kegiatan koperasi. Nah, ini bagian 3. Mungkin pada video-video berikut ini yang ketiga ataupun mungkin yang kedua tadi itu sama-sama ada pada video yang lain nanti. Nah, sekarang kita kembali membahas bagian pertama saja dulu, yaitu konsep manajemen koperasi. Oke. Untuk lebih menajamkan pemahaman kita terkait dengan konsep manajemen koperasi, maka kembali kita melihat beberapa definisi terkait dengan manajemen dulu. Nah, walaupun saya tahu bahwa Anda sudah belajar pengantar manajemen, di mana di sana Anda banyak melihat berbagai teori atau konsep terkait dengan definisi manajemen dari berbagai para ahli di bidang manajemen. Namun pada kesempatan ini kita
melihat juga beberapa pengertian manajemen, tetapi terbatas hanya pada satu atau dua pakar atau ahli di bidang manajemen saja. Yaitu yang pertama, Griffin. Griffin dia mengartikan atau mendefinisikan manajemen, yaitu adalah proses merencanakan dan mengambil keputusan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan sumber daya manusia, keuangan, fisik, dan informasi guna mencapai sasaran organisasi secara efektif dan efisiensi. Nah ini, jadi sekali lagi saya tandaskan bahwa kita mengawali dengan memberikan definisi atau menguraikan tentang pengertian manajemen dari Griffin dengan M.C. Farland. Nah, menurut Griffin, manajemen itu adalah proses. Proses apa? Proses terkait dengan yang pertama adalah merencanakan. Nah, merencanakan tentunya kajian tentang merencanakan kita tidak akan membahas secara mendetail, tetapi merencanakan di sini banyak. Merencanakan terkait dengan masalah keuangannya, merencanakan terkait dengan masalah kegiatannya, merencanakan tentang capaian-capaian yang diperoleh. Keseluruhan rencana-rencana itu biasanya di awal suatu kegiatan bisnis sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatannya di waktu akan datang. Nah, jadi setiap aktivitas proses manajerial itu harus diawali daripada sebuah rencana atau merencanakan, atau bahasa yang sering kita sebut dengan planning. Nah, kemudian menurut Griffin yang paling penting di sini juga adalah setelah merencanakan adalah mengambil keputusan. Nah, keputusan itu adalah sesuatu yang harus diambil oleh para manajer dalam rangka ingin melaksanakan kegiatan bisnis itu. Misalnya keputusan untuk melaksanakan atau tidak, keputusan untuk dilaksanakan dengan melibatkan siapa, keputusan untuk dilaksanakan dalam waktu kapan, dan seterusnya. Keputusan-keputusan itu, dan biasanya keputusan itu ada pada level manajerial atau level manajemen yang paling di atas. Nah itu, jadi merencanakan dan mengambil keputusan itu adalah dua hal yang sangat penting terkait dengan proses-proses manajerial dalam sebuah organisasi. Nah ini menurut Griffin. Kemudian yang berikut yang terkait dengan manajemen juga adalah masalah kepemimpinan. Memimpin, ya menggerakkan orang atau mempengaruhi orang untuk kemudian memberikan tugas, lalu mereka melakukan suatu kegiatan sesuai dengan apa yang direncanakan, untuk kemudian pekerjaan-pekerjaan atau capaian-capaian daripada apa yang mereka lakukan itu tentunya harus sesuai dengan direncanakan, dan kemudian ada pengarahan. Nah itu disebut dengan kepemimpinan. Dalam hal ini sebagai salah satu kegiatan proses manajerial itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah hal penting pula adalah mengendalikan sumber daya manusia. Nah itu, jadi sesungguhnya yang paling penting dalam aktivitas kegiatan manajemen itu adalah bagaimana mengendalikan manusia atau menggerakkan manusia. Dalam hal ini disebut sebagai sumber daya manusia. Nah, selain sumber daya manusia, juga ada sumber daya keuangan, fisik, kemudian sumber daya yang sifatnya informatif, keseluruhannya itu dilakukan pengendalian oleh para manajer supaya proses kegiatan dalam sebuah organisasi itu bisa dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Nah, itu yang dimaksudkan pengertian manajemen menurut Griffin. Nah, ini penjelasan terkait dengan pengertian tersebut. Kemudian yang kedua, manajemen menurut Mr. Farland. Farland adalah suatu proses di mana orang-orang yang diberi wewenang menciptakan dan menjalankan organisasi dalam memilih dan mencapai tujuan. Nah, jadi tetap ada penekanan kata proses. Atau proses itu tentunya ya seperti yang dikatakan Griffin di atas, dimulai daripada merencanakan, kemudian mengambil keputusan, kemudian mengorganisir. Mengorganisir itu maksudnya membuat struktur organisasinya, kemudian penempatan orang yang tepat pada tempat yang tepat untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaannya sesuai dengan fungsi dan kewenangannya. Nah, kemudian
terkait dengan proses juga adalah memimpin dan mengendalikan. Nah, itu sebenarnya. Kemudian siapa yang melakukan itu? Ya ini orang-orang yang tentunya yang diberikan wewenang. Tentunya kewenangan itu misalnya di perusahaan-perusahaan swasta itu kewenangan diberikan oleh pemilik perusahaan. Nah, tapi misalnya kewenangan dalam hal ini misalnya manajemen koperasi, maka kewenangan yang diberikan itu berasal daripada misalnya para anggota. Para anggota sebagai pemegang hak tertinggi dalam sebuah organisasi, mereka memberikan kewenangan kepada seseorang yang kemudian menjadi manajer atau manajer untuk melakukan proses-proses di atas. Proses-proses merencanakan, mengambil keputusan, kemudian mengorganisir dan seterusnya. Tujuannya adalah wewenang yang diberikan itu untuk mereka dapat menciptakan dan menjalankan organisasi dalam memilih dan mencapai tujuannya. Nah, menciptakan dan menjalankan itu sama dengan memproses atau menciptakan dan menjalankan, sebenarnya pengertiannya sama dengan memproses, membuat proses-proses di dalam organisasi yang tujuannya adalah untuk mencapai tujuan. Nah, tujuan-tujuan itu tentunya ada pilihan-pilihan. Nah, di sini memilih dan mencapai tujuan. Tujuan apa yang akan dicapai oleh para manajer dalam melaksanakan aktivitas kegiatan di dalam perusahaan itu. Itu harus ditentukan dari awal untuk pencapaiannya itu bisa dapat terlaksana dengan baik. Nah, ini. Jadi di sini ada kata proses, ada orang yang diberikan kewenangan, ada di dalam organisasi, dan kegiatannya itu dalam rangka mencapai tujuan. Nah, itu adalah penjelasan singkat terkait dengan pengertian manajemen menurut Farland. Nah, tadi sudah menurut Griffin. Itu. Jadi ada dua definisi manajemen yang kita angkat di sini terkait dengan pembahasan manajemen koperasi pada awal ini, yaitu konsep manajemen koperasi. Oke. Selanjutnya, nah kalau muatan daripada dua definisi tadi misalnya dibuatkan dalam sebuah diagram, maka kita bisa dapat melihat bahwa sesungguhnya di dalam aktivitas kegiatan manajemen atau proses-proses dalam organisasi itu, kalau kita lihat mulai daripada perencanaan, kemudian organizing, kemudian actuating ataupun controlling sebagai fungsional daripada manajemen itu misalnya terkait dengan sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sumber daya fisik, kemudian informasi, keseluruhannya itu masuk pada tahapan pertama adalah perencanaan, kemudian keseluruhan itu masuk pada tahapan kedua adalah diorganisir, kemudian pada tahap actuating atau pelaksanaan kegiatan, lalu sampai kepada tahap controlling atau melakukan pengendalian. Nah, ini adalah gambaran tentang seluruh sumber daya sebagai input berupa manusia, keuangan, fisik dalam hal ini misalnya aset-aset yang bergerak ataupun tidak bergerak, aset-aset tetap ataupun aset lancar dan seterusnya. Kemudian informasi dan seterusnya. Ya, peluang-peluang yang terbaca tentang sebuah pasar dan seterusnya, itu semua dimasukkan ke dalam proses manajerial, mulai daripada merencanakan apa terkait dengan sumber daya manusia, merencanakan apa terkait masalah keuangan, merencanakan apa terkait dengan fisik dan seterusnya. Kemudian setelah rencana itu disusun sedemikian rupa, maka kemudian harus tentunya dalam pelaksanaannya harus ada pengorganisasiannya. Artinya di dalam sebuah struktur organisasi terdapat bagian-bagian, misalnya di dalam koperasi ada bagian pemasaran, kemudian bagian produksi, kemudian bagian sumber daya manusia dan seterusnya. Tentunya mereka terlibat dalam proses perencanaan itu sehingga pelaksanaan kegiatan-kegiatan itu masing-masing mengetahui persis apa yang akan mereka lakukan. Nah, ketika sudah terorganisir dengan baik seperti begitu, maka tentunya dalam pelaksanaan atau aktunya itu bisa dapat terlaksana sesuai dengan apa yang diletakkan di awal sebagai pedoman, yaitu perencanaan itu sendiri. Nah, kemudian keseluruhannya akan pada akhirnya, pada gilirannya akan
dilakukanlah melakukan controlling untuk tentunya apa yang menjadi harapan dari awal supaya bisa dapat berjalan selaras, terdapat sinkronisasi tentang apa yang direncanakan dengan apa yang dilaksanakan. Itu fungsi daripada controlling. Itu saya kira ini adalah penjelasan terkait dengan bagaimana proses, kemudian pengorganisasian, kemudian actuating, kemudian controlling sebagai fungsi daripada manajemen di dalam sebuah organisasi. Katakanlah misalnya dalam sebuah koperasi. Nah ini, jadi tidak ada satu bagian pun tidak boleh ketinggalan. Seluruhnya harus berperan. Peran perencanaan meliputi sumber daya ini semua harus berjalan dengan baik. Peran mengorganisir harus berjalan dengan baik. Peran pelaksanaannya juga harus berjalan dengan baik. Apalagi peran terkait dengan pengendalian. Nah, controlling atau pengendalian ini supaya semua kegiatan itu tiba kepada sasarannya itu sesuai dengan apa yang diharapkan. Itu ini adalah salah satu penjelasan yang barangkali lebih memperdalam pemahaman kita terkait dengan dua definisi di atas. Oke. Nah, itu apa yang barusan saya jelaskan adalah terkait dengan pengertian manajemen. Ditambah dengan sebuah gambar tadi, sekarang kita mencoba memahami manajemen itu ketika disandingkan dengan kata koperasi sebagai satu kata baru atau disebut dengan kata majemuk. Apa pengertian sebenarnya daripada manajemen koperasi? Nah, di sini ada juga pendapat-pendapat menurut para ahli. Menurut Peter Davis pada tahun 1999 bahwa manajemen koperasi adalah suatu proses manajemen yang diselenggarakan oleh orang-orang yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk mengelola koperasi. Nah, sampai di situ dulu. Bahwa menurut Peter Davis, manajemen koperasi itu adalah orang-orang yang diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan tanggung jawab terkait dengan mengelola koperasi. Nah, jadi di sini ada orang-orang mendapatkan kewenangan untuk mengelola koperasi supaya mencapai tujuan. Nah, mendapatkan tanggung jawab. Nah, ini pengertian ini sudah sangat mendalam terkait dengan pengertian manajemen tadi, terkait dengan proses pelimpahan kewenangan di dalam sebuah organisasi yang bernama koperasi. Kemudian langsung disebutkan tentang batasan-batasan tanggung jawab dan kewenangan. Dan apa tujuan daripada kewenangan yang diberikan itu dan tanggung jawab diberikan itu adalah semata-mata untuk mengelola koperasi. Nah, ini pengertian itu. Kemudian apa yang dilakukan sebagai manajer atau manajemen yang diberikan kewenangan dalam rangka mengelola koperasi itu tentunya selain pengetahuan, basic ilmu pengetahuan yang mereka miliki, misalnya mereka belajar apakah secara pengalaman ataupun secara studi terkait dengan ilmu manajemen sebagai bekal, itu juga harus dibatasi dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi serta kekayaan untuk mencapai tujuannya. Nah, di sini maksudnya yang namanya koperasi itu tentunya ada nilai-nilai perkoperasian, kemudian ada prinsip-prinsip perkoperasian yang berlaku di misalnya negara Republik Indonesia, ya toh? Apakah koperasi unit desa, koperasi KSP atau koperasi dalam bentuk yang lain dan seterusnya, itu tentunya yang namanya koperasi itu ada nilai-nilai, nilai sosialnya, nilai kebersamaannya, nilai sama rasanya, dan seterusnya, kemudian prinsip-prinsipnya. Nah, prinsip-prinsipnya ini keseluruhannya, baik nilai dan prinsip itu menjadi semacam rambu-rambu atau peraturan untuk seorang manajer ketika diberikan kewenangan dalam rangka melaksanakan aktivitas terkait dengan mengelola koperasi itu harus benar-benar berdasarkan kepada nilai-nilai tadi. Itu nilai-nilai koperasi dan prinsip-prinsip organisasi. Jadi bukan semata-mata basic pengetahuan ilmu manajemennya saja sebagai modal awal, tetapi dia juga harus tunduk dan patuh terhadap aturan-aturan yang berangkat daripada nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang diterapkan dalam setiap koperasi. Seperti begitu. Jadi antara pengetahuan dia dengan
katakanlah aturan-aturan sumber standar-standar operasional dan seterusnya yang berlaku dalam koperasi itu, yang kita sebut dengan istilah nilai-nilai dan prinsip itu harus ditaati oleh seorang manajer. Nah, jadi dia mampu menggabungkan antara ilmu yang dimiliki dengan aturan-aturan koperasi dalam rangka melaksanakan kegiatannya, yaitu mengelola koperasi untuk mencapai tujuan koperasi itu sendiri. Itu kira-kira menurut manajemen koperasi menurut Peter Davis, yang dalam hal ini sekaligus saya menjelaskan pemahamannya. Ada penjelasan sedikit di bawah masih terkait dengan pengertian manajemen koperasi dari Peter Davis, yaitu manajemen koperasi adalah kegiatan profesional yang dilakukan oleh orang-orang yang bertanggung jawab. Nah itu, jadi kegiatan-kegiatan koperasi yang dilakukan oleh para manajer itu sesungguhnya adalah merupakan kegiatan bisnis, yang mana ada tujuan-tujuan bisnis yang dilaksanakannya, maka perlu harus dengan penuh perhitungan-perhitungan. Ya, perhitungannya bagaimana? Ya tadi itu mulai proses-proses perencanaannya itu matang. Perencanaan tentang keuangannya, dari mana uang diperoleh, kemudian bagaimana dibelanjakan, diinvestasikan, kemudian perhitungan pengembaliannya sampai kepada hasil yang didapatkan. Kemudian seterusnya tingkat profesionalitas seorang manajer dalam sebuah koperasi itu harus dapat mencerminkan sebagai kegiatan bisnis, kegiatan betul-betul bukan semata-mata pekerjaan tidak memberikan keuntungan apa-apa, tapi pekerjaan benar-benar adalah ada nuansa bisnisnya di dalam, dengan mengarahkan segala kemampuan kepemimpinan dan memiliki kebijakan untuk mengembangkan koperasi mencapai tujuan-tujuan berdasarkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi. Nah itu, jadi kegiatan koperasi adalah kegiatan profesional yang merupakan tanggung jawab daripada para manajer, yang harus mereka mampu memiliki kepemimpinan dalam rangka melakukan sebuah kebijakan untuk seluruh kebijakan-kebijakannya itu dalam rangka mengembangkan koperasi, supaya koperasi itu bisa mencapai kepada tujuan-tujuannya. Tujuan-tujuannya apa ya? Tujuan-tujuan adalah yang tertuang di dalam nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi itu. Nah, kalau nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi itu biasanya itu lebih banyak diuraikan di dalam apa yang disebut dengan statuta atau ADRT, anggaran dasar, anggaran rumah tangga dari sebuah koperasi itu sudah mencerminkan atau menguraikan tentang prinsip-prinsip dan nilai-nilai koperasi itu secara jelas di sana. Nah itu menjadi pegangan, menjadi rambu-rambu bagi para pengelola koperasi, dalam hal ini para manajer ataupun pengurus. Nah, dalam hal ini untuk mereka benar-benar mengelola koperasi itu secara profesional. Jadi kalau bicara tentang koperasi berarti ada sisi bisnisnya, ada juga sisi sosialnya. Dengan demikian maka kata profesional di sini dalam konteks koperasi benar-benar ingin mencari keuntungan, tetapi keuntungan yang harus dirasakan secara bersama-sama oleh para anggotanya. Nah itu maksudnya seperti begitu. Oke. Satu hal yang perlu harus diingat di sini, bahwa kata manajemen terkait dengan koperasi ini bukan ditujukan kepada satu orang, dua orang yang diberikan jabatan, misalnya manajer umum, manajer bidang A, tapi yang dimaksud dengan manajemen yang kita bahas dalam konteks manajemen koperasi di sini adalah keseluruhan unsur yang terlibat di dalam aktivitas kegiatan koperasi itu yang disebut sebagai kegiatan manajemen. Jadi bukan hanya manajer unit-unit usaha atau manajer umum yang diangkat oleh pengurus, atau bukan hanya pengurus atau instrumen-instrumen lain seperti misalnya badan pengawas ataupun badan yang lain, bahkan para anggota. Keseluruhan itu totalitas daripada unsur yang terlibat dalam sebuah koperasi itu yang kita sebut sebagai manajemen. Ya toh? Ada para anggota yang sebagai pemilik dari koperasi itu, mereka dilibatkan dalam seluruh aktivitas kegiatan koperasi, mereka juga adalah bagian daripada manajemen. Ya toh, karena biasanya koperasi-koperasi yang dijalankan itu kembali kepada para anggota, di mana misalnya pengelolaan keuangan harus anggota dilibatkan,
kemudian sampai kepada hasilnya itu anggota yang menikmati, maka keseluruhan aktivitas manajemen yang dimaksudkan di sini adalah bukan hanya para manajer yang diangkat untuk satu bidang pekerjaan tertentu, tapi keseluruhan komponen di dalam sebuah wadah organisasi yang bernama koperasi itu. Para anggotanya, para pengurusnya, kemudian penasehat atau pengawas, kemudian manajer, itu seluruh yang disebut dengan manajemen dalam konteks pembahasan kita. Oke, ini tambahan saja. Kemudian di sini lagi ada tujuan dan output manajemen koperasi. Tujuan dan output manajemen koperasi, saya pikir itu sudah seperti kita jelaskan tadi. Tujuan daripada koperasi itu adalah satu sisi menciptakan laba, sisi lain mensejahterakan para anggotanya. Artinya ada sisi bisnisnya, ada sisi sosialnya. Sebagai output daripada manajemen koperasi itu. Output manajemen koperasi itu sebagai perusahaan, output koperasi itu sebagai lembaga sosial ekonomi. Nah, itu apa yang baru saya jelaskan sesungguhnya sudah ada di sini, yaitu apa yang menjadi output luaran daripada koperasi itu adalah sebagai satu perusahaan, maka dia harus bisa dapat menghasilkan atau menciptakan keuntungan, menciptakan profitabilitas, menciptakan laba. Setiap kegiatan bisnisnya selalu ada margin profitnya, ada keuntungannya dan seterusnya, dan setiap keuntungannya itu akan ada aturan-aturan yang mengatur tentang keuntungan yang didapatkan oleh setiap koperasi. Nah, kemudian output koperasi sebagai lembaga sosial ekonomi. Nah, di sinilah yang dimaksudkan. Jadi setiap keuntungan koperasi yang kemudian dikembalikan sebagai mensejahterakan anggota koperasinya itu tentunya ada prinsip-prinsip yang harus ditaati di sana. Misalnya sistem bagi hasil, atau dibagi rata. Tentunya sistem bagi hasil itu ada aturan-aturannya yang sudah memang dituangkan dalam setiap yang namanya anggaran dasar, anggaran rumah tangga, atau statuta daripada lembaga koperasi itu sendiri. Oke, itu merupakan tujuan dan output daripada manajemen koperasi. Oke, nah ini barangkali sebagai tambahan pemahaman saja, bahwa kalau keseluruhan pemahaman kita terkait dengan manajemen koperasi itu kita buat dalam sebuah diagram lingkar ini, maka taruhlah seperti misalnya lingkaran paling di luar ini adalah lingkaran terkait dengan norma-norma, aturan-aturan, prinsip-prinsip, dan nilai-nilai yang harus ditaati oleh seluruh manajemen dalam koperasi. Nah, itu kembali seperti saya katakan tadi, siapa yang perlu harus menaati nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi? Ya bukan manajer saja, bukan pengurus saja, termasuk juga bukan hanya pengawas atau pengawas dengan badan-badan yang lain, tetapi juga termasuk dalam ini para anggota. Dalam rangka melaksanakan aktivitas kegiatan koperasi, bersama-sama harus tunduk dan patuh terhadap nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi yang disepakati secara bersama di dalam aturan koperasi itu sendiri yang disebut dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Kemudian baru masuk ke lingkaran kedua di dalamnya adalah meliputi aktivitas daripada kegiatan manajemen. Jadi di dalam kegiatan manajemen ini harus selalu dalam bingkai nilai-nilai koperasi, nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi. Apa kegiatan manajemen itu? Yaitu secara teoritis yang Anda sudah tahu sendiri apa yang dimaksud dengan P, apa yang disama dengan O, apa yang dimaksud dengan A, apa yang dimaksud dengan C, atau disingkat dengan POAK. Lalu apa gunanya empat ini? Ya dalam rangka mengelola sumber daya yang ada di dalam ini, yang lingkaran kecil di dalam, yang ada lima sumber daya yang terdapat di dalam, atau sumber daya manusia, sumber daya finansial, sumber daya keuangan, dan lain sebagainya, itu yang dikelola. Jadi pengelolaan sumber daya ini dengan menggunakan manajemen, prinsip-prinsip manajemen sebagai aktivitas yang memang sangat profesional, senantiasa berdasarkan kepada nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi yang harus ditaati, yang diterapkan itu. Nah, dengan demikian maka bisa melahirkan atau menghasilkan atau terciptalah output
daripada perusahaan atau kelembagaan itu perusahaan sebagai, dalam hal ini kita bicarakan tadi, sebagai tujuan labanya, kemudian lembaga sebagai koperasi yang ada unsur sosial kemasyarakatannya, keanggotaannya. Itu saya kira seperti begitu. Oke? Nah, ini ada bagian lagi, pendekatan manajemen koperasi. Nah, dalam hal para manajemen, dalam hal ini terutama adalah pengurus, kemudian manajer-manajer yang diangkat dalam melaksanakan kegiatan, yaitu perlu harus memikirkan dengan cara-cara bagaimana melaksanakan kegiatan itu. Nah, di sini ditawarkan atau secara teoritis dikatakan boleh melaksanakan kegiatan itu secara pendekatan sistematis, atau holistik atau menyeluruh. Pendekatan yang menyeluruh, artinya lebih gampangnya misalnya dalam koperasi itu merencanakan kegiatannya itu harus direncanakan secara sedetail mungkin. Seluruh kegiatannya untuk satu periode itu biasa dilakukan sesuatu yang disebut dengan rapat akhir tahunan. Di dalam rapat akhir tahun itu, di situ adalah satu wadah atau satu kesempatan, satu wadah yang digunakan dalam rangka melakukan perencanaan untuk satu periode akan datang, di mana di dalam perencanaan itu melibatkan seluruh anggota koperasi dengan pengurus-pengurusnya, supaya apa yang direncanakan itu rencana yang benar-benar rencana yang menyeluruh, yang dapat menyentuh ke seluruh aspek dalam koperasi itu, ya toh. Nah, dari sisi perusahaannya ataupun dari sisi sifat koperasi sendiri berupa sifat sosialnya, itu harus betul-betul dipertimbangkan dalam perencanaan itu. Dengan demikian maka tahapan-tahapan berikutnya, yaitu pelaksanaan, pengurusan dan seterusnya, itu sudah benar-benar berdasarkan apa yang direncanakan pada saat rapat akhir tahunan yang dilaksanakan oleh setiap lembaga koperasi itu. Nah, disitulah terciptanya pendekatan sistematik atau holistik, menyeluruh terkait dengan kegiatan koperasi itu. Nah, kemudian yang kedua adalah pendekatan situasional. Nah, artinya para pengemban tugas dan amanah sebagai manajer koperasi itu tentunya berpikir tentang bagaimana mengembangkan koperasi itu, bisa juga memanfaatkan informasi-informasi yang tadi itu ada sumber daya informasi terkait dengan peluang, kesempatan dan situasi yang muncul sebagai satu situasi, misalnya kesempatan pasar, kesempatan memproduksi, kesempatan mendapatkan keuntungan, mendapatkan bantuan dan seterusnya. Seluruh kesempatan-kesempatan sumber daya yang nanti dimiliki itu bisa dianggap sebagai suatu peluang untuk digunakan dalam rangka mengembangkan koperasi. Nah, itulah disebut dengan menggunakan pendekatan situasional. Apa saja yang bisa dapat melahirkan keuntungan, mendatangkan keuntungan. Misalnya ada bantuan koperasi dari pemerintah, ya harus segera dijemput supaya itu merupakan modal investasi bagi perusahaan. Atau misalnya ada kesempatan bekerja sama dengan pihak luar, yaitu apakah sesama koperasi dengan perusahaan lain sebagai bapak angkat dan seterusnya, ataupun misalnya melakukan terobosan-terobosan di bidang pemasaran dan seterusnya dengan mempertimbangkan berbagai kondisi. Nah, itu sebagai pendekatan dalam rangka mengelola koperasi. Nah, itu disebut sebagai pendekatan situasional atau kontingensi. Nah, itu jadi, atau mungkin juga dari sisi situasi perekonomian nasional, misalnya kondisi perekonomian secara global, secara nasional mendukung aktivitas A atau tidak mendukung aktivitas B, maka harus dipertimbangkan dengan baik. Jadi bukan semata-mata pendekatan yang di atas holistik semesta, tetapi juga mempertimbangkan situasional yang berlaku, kondisi perekonomian, kondisi politik, kondisi sosial budaya dan seterusnya. Saya kira seperti itu. Oke. Nah, itu adalah penjelasan terakhir terkait dengan topik kita, yaitu konsep manajemen koperasi. Nah, saya ulangi, bagian pertama konsep manajemen koperasi ini kita sudah bahas terkait dengan definisi manajemen koperasi menurut dua orang ahli, kemudian ditambah pemahaman kita terkait dengan flowchart ini, seluruh
proses manajerial itu bisa digambarkan dengan gambar ini. Kemudian pemahaman terkait dengan pengertian manajemen koperasi itu sendiri dari Peter Davis dengan penjelasan-penjelasan tadi. Lalu ada output dan tujuan daripada koperasi itu sudah kita jelaskan tadi. Ini video jadi terekam ulang. Kalau Anda mau ulangi bisa lihat kembali kepada bagian penjelasannya tadi. Kemudian ini juga sudah dijelaskan tadi. Ini tidak hilang tapi karena terekam maka silakan Anda mereview ulang. Lalu ini adalah bagian terakhir daripada penjelasan tadi, itu konsep manajemen koperasi itu. Oke. Nah, ini saya mungkin menambah bagian awal daripada bagian 2 ini untuk ke video kali pertama ini. Bagian kedua dalam pembahasan manajemen koperasi di sini adalah perangkat manajemen koperasi. Nah, perangkat manajemen koperasi, yaitu peralatan-peralatan terkait dengan manajemen koperasi itu apa saja? Ya, perangkat. Nah, di sini secara umum ada 2 macam perangkat manajemen koperasi itu, ada perangkat hukum dan peraturan. Nah, sebenarnya ini sudah mulai mendalam ini apa yang kita jelaskan tadi terkait dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip di sini dibuat atau dimunculkan sebagai topik yang bernama perangkat hukum dan peraturan. Nah, perangkat hukum dan peraturan yang kemudian mengatur para manajer dalam koperasi itu. Nah, jadi perangkat manajemen dan koperasi dalam sebuah organisasi koperasi itu secara garis besarnya ada 2, yaitu perangkat hukum dan peraturan. Kemudian ada di bawahnya itu adalah perangkat organisasi koperasi. Nah, jadi 2. Ingat, perangkat manajemen koperasi itu ada 2. Yang pertama perangkat hukum dan peraturan, yang kedua adalah perangkat organisasi manajemen. Nah, perangkat organisasi manajemen mungkin kita lihat pada video berikutnya. Kemudian kesempatan ini kita coba menguraikan slide ini saja terkait dengan perangkat manajemen koperasi, yakni dalam hal ini adalah perangkat hukum dan peraturan. Nah, hukum dan peraturan. Nah, di dalam setiap organisasi tentunya memiliki apa yang disebut dengan dasar hukum atau statuta, atau dalam koperasi kita sebut dengan istilah anggaran dasar dan rumah tangga. Nah, koperasi itu adalah lembaga organisasi yang harus ada aturannya. Banyak sekali aturan yang mengatur tentang koperasi. Ya toh, apa yang diatur? Yang diatur adalah orang-orang yang melaksanakan kegiatan koperasi itu yang disebut dengan di sini yang kita namakan sebagai manajemen koperasi. Ya toh? Nah, perangkat-perangkat hukum dan peraturan itu kalau kita lihat dari sisi sumber berasal dari mana hukum dan peraturan yang mengatur koperasi itu, ada hukum dan peraturan sebagai perangkat manajemen koperasi itu ada yang berasal dari hukum eksternal. Nah, kalau hukum eksternal, perangkat hukum yang berasal dari luar atau hukum eksternal yang masuk mengatur koperasi. Koperasi dalam hal ini mengatur, kalau kita sebut mengatur manajemen, maka tentu ada juga yang namanya perangkat hukum internal. Nah, ini perangkat hukum internal. Nah, perangkat internal belum kita bahas. Nah, kita coba melihat saja perangkat hukum eksternal sebagai salah satu bagian daripada perangkat hukum dan peraturan yang mengatur tentang manajemen koperasi itu. Nah, perangkat hukum dan hukum eksternal adalah seluruh aturan-aturan yang berasal daripada luar koperasi yang secara langsung dan tidak langsung mengatur seluruh aktivitas daripada para manajemen, para pengurus, para pengawas, bahkan para anggota koperasi tersebut dalam melaksanakan aktivitas kegiatan koperasinya. Ya toh? Nah, di sini yang paling tertinggi adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Nah, kalau undang-undang ini sudah ada amandemen perubahannya. Nah, tapi di dalam penjelasan aturan terkait dengan undang-undang yang terbaru ataupun undang yang lama ini tidak terlalu banyak perubahan. Tidak ada perubahan yang sangat signifikan, hampir sama, hanya ada beberapa bagian. Boleh menjadi referensi buat saudara-saudara untuk melihat kalau ingin mendalami koperasi, ingin mengetahui tentang peraturan-peraturan tentang koperasi, silakan mencari aturan-aturan terbaru terkait koperasi untuk mendalami. Nah, di sini kita tidak
berdalam-dalam membahas tentang aturan-aturan ini. Hanya kita memperkenalkan saja bahwa ada perangkat hukum dan peraturan sebagai acuan dalam rangka mengatur para manajemen di dalam koperasi itu. Ada yang berasal dari luar, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 25 1992 junto Undang-Undang tahun 2022 kalau tidak salah. Kemudian aturan yang berikutnya adalah di bawah level undang-undang, yaitu peraturan pemerintah atau semacam impres. Nah, biasanya peraturan pemerintah atau impres ini keluar ketika muatan daripada undang-undang itu belum terlalu eksplisit, belum terlalu jelas, maka dibutuhkan semacam peraturan dari pemerintah, dalam hal ini presiden dengan para kabinetnya bisa mengeluarkan peraturan-peraturan untuk lebih menjelaskan, atau impres untuk menjelaskan tentang undang-undang. Nah, posisi undang-undang ada di atas peraturan pemerintah, karena peraturan pemerintah ataupun impres ini dalam rangka menjelaskan, menguraikan lebih jauh, lebih rinci terkait dengan apa pasal-pasal yang dimaksudkan dalam undang-undang, dalam hal ini undang-undang koperasi. Kemudian aturan yang berikut lagi adalah keputusan menteri yang kemudian dapat mengatur para manajer di dalam koperasi. Dalam hal ini terutama adalah menteri koperasi ataupun menteri-menteri yang terkait. Yaitu ada beberapa menteri yang terkait misalnya menteri, terutama misalnya kepada core business usaha koperasi itu sendiri. Kalau di bidang pertanian maka akan ada beririsan dengan kementerian, misalnya Menteri Pertanian dan Menteri Perkebunan. Begitu pula usaha di bidang penangkapan ikan, usaha mini bahari, kemudian usaha-usaha lain, tentunya usaha industri itu akan ada hubungannya dengan menteri-menteri lain. Dengan demikian maka setiap aturan-aturan yang muncul, ya kembali lagi, seluruh aturan-aturan yang baik dibuat secara langsung untuk mengatur koperasi, ataupun ada pasal-pasal yang ada sangkut pautnya dengan koperasi, itu bisa menjadi rujukan bagi para pengelola koperasi untuk bekerja berdasarkan aturan-aturan itu. Jadi baik undang-undang ataupun perpres ataupun peraturan impres ataupun keputusan menteri, apakah secara khusus kepada koperasi itu ataupun ada aturan-aturan lain yang ada pasal-pasalnya menyinggung persoalan koperasi atau menyinggung ada sangkut pautnya dengan usaha-usaha koperasi, maka koperasi para manajer harus tunduk dan patuh terhadap aturan-aturan itu. Nah, kemudian yang paling terkecil adalah aturan perda yang dihubungkan dengan koperasi. Nah, peraturan-peraturan daerah yang muncul di setiap kota kabupaten yang biasanya dibuat oleh para anggota dewan di kabupaten dan kota bahkan provinsi, itu biasanya ada aturan-aturan yang dibuat untuk mengatur koperasi setempat, ya toh. Nah itu, tapi tentunya setiap level aturan-aturan ini tidak boleh saling bertentangan, karena kalau begitu saling bertentangan maka nanti bagi para pengelola koperasi itu mereka akan terjadi semacam disfungsional, tidak bisa berfungsi dengan maksimal, karena ada pasal-pasal yang saling tumpang tindih. Oleh karena itu peraturan daerah harus menyesuaikan dengan keputusan menteri, keputusan menteri harus menyesuaikan dengan keputusan peraturan pemerintah atau setingkat impres, kemudian begitu pula ke atasnya, bahkan sampai kepada Undang-Undang Dasar 45, seluruh level-level undang-undang itu harus ada sinkronisasi, sehingga bagi para pelaksana atau para manajer koperasi atau para pengurus koperasi bahkan para anggota, mereka tidak kebingungan. Bagi pihak manajemen merupakan faktor strategis yang dapat memunculkan peluang dan tantangan bagi koperasi. Nah itu, jadi seluruh perangkat peraturan yang berasal dari luar ini bagi para manajer itu merupakan semacam peluang dan kesempatan, bahkan sekaligus sebagai tantangan, ya toh. Faktor-faktor strategis yang dapat munculkan peluang, ya toh. Jadi misalnya di dalam peraturan pemerintah atau peraturan menteri mengatur tentang bantuan koperasi, setiap koperasi itu mendapatkan sekian-sekian dengan syarat-syarat sekian, setiap kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kementerian-kementerian lain bisa koperasi ikut terlibat di dalamnya. Kegiatan macam-macam yang bisa dilakukan koperasi itu diatur dalam aturan-aturan itu. Aturan-aturan itu memberikan peluang. Jadi mengatur tentang
ya secara umum mengatur tentang hak-hak daripada koperasi sekaligus mengatur tentang kewajiban-kewajiban daripada koperasi. Itu penjelasan singkat terkait dengan perangkat hukum dan peraturan yang berasal daripada di luar koperasi yang turut mengatur tentang perkoperasian. Dalam hal ini para pengelola atau manajer koperasi. Oke, saya kira ini adalah penjelasan untuk bagian 2 perangkat manajemen. Di awal kita akan sambung pada pertemuan atau video berikut, dan saya akhiri penjelasan untuk kali ini. Saya tutup dengan mengucapkan wabillahi taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.